Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan etika, moral, politik, dan hukum dalam sistem informasi. Di sini ada saya sendiri, Fidatul Istiqomah, dan dua orang teman saya lagi, yaitu Alia Nabila dan juga Salsabila Asifah Putri. Di sini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama yaitu ada apa itu yang dimaksud dengan etika, moral, hukum dalam sistem informasi. Yang kedua, kita akan mempelajari apa saja permasalahan-permasalahan dan bagaimana cara mengelola suatu permasalahan etika informasi. Yang ketiga, kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan politik informasi. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari etika, moral, dan juga hukum dari yang ada di dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu ada etika. Etika adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Etika juga dapat diartikan yaitu perbuatan yang berhubungan dengan etis. Etis adalah perbuatan yang beretika baik. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang tidak etis, maka dia akan melanggar etik tersebut. Dalam lingkungan sistem informasi, permasalahan-permasalahan etika dapat muncul di beberapa permasalahan, yaitu permasalahan privasi, kepemilikan, intelektual, permasalahan keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Moral menjadi institusi sosial dengan sesuatu sejarah dan daftar peraturan. Aspek benar dan salah berhubungan sangat erat dan terangkum dalam jenis norma hukum yang ada dalam masyarakat. Moral dalam penggunaan teknologi komputer menuntun kepada tindakan yang tidak merugikan orang lain. Misalnya menjiplak karya orang lain, menjiplak hak cipta orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintahan kepada rakyat atau kepada warga negara. Hukum itu paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di lain pihak, etika dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Baik, kita memasuki materi yang kedua, yaitu permasalahan-permasalahan etika dalam informasi dakwah. Yang pertama, ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksekutif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan dari hasil penuangan gagasan tertentu. Dengan memiliki hak cipta, kita dapat melindungi atau membatasi pengedaran secara tidak sah atas sebuah ciptaan kita itu. Hak cipta juga berlaku untuk semua karya seni, baik itu puisi, drama, film, karya-karya koreografi, baik itu tari, balet, dan sebagainya. Ada juga komposisi musik, rekaman suara, video, lukisan, gambar, patung, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah merek dagang. Merek dagang yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai ciri khas yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, baik itu barang maupun perdagangan jasa. Contohnya seperti kacang atom cap 2 kelinci. Yang ketiga ada paten. Paten adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Ia melaksanakan sendiri invensinya tersebut dan memberikan persetujuan kepada pihak yang menemukan hal baru untuk melakukan penjualan atau pengawasan terhadap penemuan selama waktu tertentu. Sebagai contoh yaitu penemuan komputer yang dapat digunakan dalam mengelola data dengan cepat seperti Pentium 4. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Vida yang keempat, yaitu hacking atau cracking. Tindakan pembobolan data rahasia suatu institut, membeli barang lewat internet dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain tanpa izin, itu merupakan contoh dari cracking.
biasanya itu disebut dengan hacker. Selanjutnya yang kelima yaitu pembajakan, mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalnya program komputer, kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, itu merupakan pembajakan dan masuk kategori kriminal. Yang keenam yaitu browsing situs yang tidak sesuai dengan moral. Membuka situs dewasa bagi orang yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan moral. Teknologi internet mulai dari tindakan-tindakan positif sampai negatif, semua itu ada di dalamnya. Adapun beberapa permasalahan etika yang lain yang muncul dalam etika informasi yaitu satu, permasalahan privasi, yang kedua, permasalahan kepemilikan intelektual, yang ketiga, permasalahan penghentian kerja, yang keempat, permasalahan keamanan, yang kelima, permasalahan akurasi, dan yang keenam, permasalahan kesehatan. Adapun beberapa permasalahan etika yang lain yang muncul dalam etika informasi yaitu permasalahan privasi, permasalahan kepemilikan intelektual, permasalahan penghentian kerja, permasalahan keamanan, permasalahan akurasi, dan masalah kesehatan. Mengelola permasalahan etika. Parabtin 1999 menjelaskan bahwa standar etik tiap orang berbeda karena latar belakangnya yang berbeda, tergantung dari integritas, kejujuran, kompetensi, kehormatan, keadilan, kepercayaan, keberanian, dan bertanggung jawab yang dibentuk dari masa kecil sampai sekarang. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menangani isu etika yang muncul dalam organisasi itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyadari permasalahan etika yang akan muncul dan tindakan apa yang akan Anda ambil. Yang kedua, cara lain untuk menyadari akan terjadinya permasalahan etika adalah dengan mengacu pada kode etik yang ada. Kode etik berhubungan dengan sistem informasi adalah ECM, Association for Computing Machinery and Ten Commandments of Computer Ethics, yang diusulkan oleh Ten Computer Ethics Institute and Loyola University. Jika permasalahan sudah disadari, maka perlu dianalisis dan dipecahkan. Politik informasi adalah penggunaan analisis data riset untuk dijadikan bahan advokasi dan kampanye yang dilakukan. Pertukaran informasi dalam jaring advokasi transnasional hari ini sangat mudah digunakan karena adanya kemajuan teknologi melalui internet dan media sosial, sehingga mengurangi banyak biaya untuk pertemuan dan koordinasi. Dengan demikian, politik informasi adalah kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan kredibel yang berguna secara politik serta digunakan untuk mengarahkan upaya advokasi sehingga mempunyai dampak advokasi yang besar. Ketika jarak menghalangi kita untuk bersalaman, ketika tubuh tak mampu merengkuh, maka lewat PowerPoint ini kami selaku materi terakhir mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon